Sering kali kita mengalami keadaan yang seperti ini. Hidup kita kok gini-gini Tuhan, bahkan sulit sekali, seperti dalam keadaan terkutuk. Kenapa? Coba cek hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin engkau lupa membangun bait suci dalam hidup pribadimu. Hubunganmu dengan Tuhan terputus. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Dua, beginilah. Baca saudara ya, baca dengan suara yang keras. Saya tahu jemaat itu banyak yang jarang baca Alkitab. Jadi kalau di gereja harus baca ya. Sekali lagi baca kalau ada di situ ya, yang ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan, bangsa ini belum untuk membangun kembali. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya ayat 4. Sudah tiba bagi kamu oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat berikutnya 8. Jadi naiklah, bawalah dan bangunlah rumah itu, maka aku kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Baca, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ayat berikut 12, lalu dan juga perkataan lalu takutlah bangsa itu. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat terakhir. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, latar belakang dari kitab Hagai pasal yang pertama ini adalah keadaannya. Kita tahu bangsa Israel itu polanya itu begini. Mereka bertobat, Tuhan memberkati. Lalu mereka itu lupa diri. Setelah lupa diri, berdosa, meninggalkan Tuhan,
menyembah berhala, dihukum, bertobat lagi, dipulihkan lagi, diberkati lagi, lupa diri lagi, bertobat lagi, begitu terus bangsa Israel. Ada yang begitu juga di sini? Nggak ada ya? Semua bertobat, amin. Mau miskin mau kaya tetap ini kok nggak pede ngomongnya ya? Tolong agak pede ngomongnya ya. Nah, ketika pada saat mereka memberontak terhadap Tuhan, menyakiti hati Tuhan, mereka menyembah berhala, Tuhan izinkan bangsa ini diserang saudara oleh Babel. Dan mereka ditaklukkan sehingga pada waktu itu mereka menjadi tawanan di Babel selama berapa tahun? 70 tahun. Jadi budak di Babel. Mereka diangkut nih. Ya, dengan terpaksa. Mereka bukan pindah karena pindah ke Babel, pengen coba siapa tahu ada usaha di sana. Nggak. Babel datang menyerang Israel, bait Allah dihancurkan, mereka ditaklukkan dan akhirnya mereka dibawa untuk menjadi budak di Babel. 70 tahun. Itu waktu yang lama atau cepat? Lama, saudara. Lalu tiba-tiba mereka selama 70 tahun itu mereka di sana dijajah, dikerja paksa. Mereka sudah tinggalkan tanahnya nih. Ya. Tiba-tiba saudara, ya, setelah mereka itu sudah 70 tahun di sana, lalu naiklah seorang raja baru di Babel, Koresi. Dia mengizinkan, membebaskan bangsa ini pulang kembali ke tanah mereka. Udahlah, sudah 70 tahun, sudah cukup, pulangkan saja. Kasihan juga atas perkenanan Tuhan. Karena mereka berdoa, tidak enak di sana. Namanya kita, saudara, kalau disuruh pergi ke kota lain yang bukan tempat kita, disuruh kerja paksa, gimana? Ya, pasti kita pengen pulang ke kota kita, ke kampung kita. Mereka berdoa, berseru, bertobat. Dalam tekanan, penindasan, aniaya itu, Tuhan mendengar ketika Raja Koresi yang baru naik itu, dia pulangkan bangsa ini. Nah, ketika mereka pulang, keadaan negerinya ini sudah porak-poranda kan. Bait suci runtuh, rumah mereka juga mungkin udah tidak terurus. 70 tahun loh ditinggal. Saya pengen kita membayangkan yuk. Kalau baca Alkitab itu dibayangkan. Biar ngerti, amin. Makanya dikatakan, renungkanlah firman Tuhan. Direnungkan, saya itu kalau baca saya merenung. Iya ya, 70 tahun mereka tinggal rumahnya, itu pas pulang itu sudah berdebu, mungkin sudah banyak tikus. Di sana juga ada tikus, saudara. Lebih gede lagi dari sini. Ya. Jadi kita coba membayangkan keadaan negeri yang ditinggal selama 70 tahun. Yang namanya manusia ketika dalam keadaan tidak enak, terjepit, tertekan, manusia itu memang punya satu keinginan diri untuk dia membuat suasana hidupnya itu kan nyaman. Ya enggak, saudara? Saudara mau nyaman enggak? Iya kan, kita ini bekerja supaya apa? Hidup kita ini nyaman toh? Supaya kalau yang mau minum kopi ada duit, mau beli beras ada uang, nyaman toh? Setidaknya enggak pinjol, enggak pinjam ke keluarga. Kita semua pengen hidup nyaman. Waktu mereka tiba di tanahnya, apa yang mereka lakukan? Ya pasti memperbaiki apa, saudara? Kalau mereka tuh datang ya pulang kampung lagi, lihat negerinya, lihat kotanya yang sudah rusak. Usaha yang pertama mereka lakukan apa? Kalau saudara saja pulang ke kampung, 70 tahun rumahmu kau tinggal, pasti mau ngapain di situ? Nah, ini baru orang Bandung ngomong ya, memperbaiki toh, membersihkan toh, menata lagi, ini kita kerja apa supaya bisa hidup, supaya ekonominya maju, supaya kita ini bisa begini, supaya
Ya, mikir jualan apa, mikir mau gini, kan itu manusia yang normal kan? Itu normal saudara, namanya juga manusia. Tapi tiba-tiba mereka lupa saudara. Waktu mereka pulang, mereka sudah mulai tinggal, sudah mulai memperbaiki rumah-rumahnya, mereka sudah mulai berusaha menanam lagi gandum, menanam lagi anggur, tetapi mereka lupa untuk membangun bait suci, bait Allah yang runtuh. Kenapa bait Allah itu harus dibangun? Di zaman perjanjian lama, orang itu kalau mau ketemu Tuhan, mau berdoa, mau mengadakan pendamaian dosa, harus datang ke bait Allah. Karena cuma di situ Tuhan hadir. Imam harus masuk untuk mempersembahkan korban, minta pengampunan dosa. Makanya mereka itu biar dari jauh-jauh datang itu, mereka datang ke Yerusalem. Karena di situ ada bait Allah. Lalu ketika Yesus datang, ya, nah Yesus ini datang, kita nanti Desember ini Natalan saudara. Yesus itu datang karena begini saudara, Tuhan tuh lihat ya manusia ini, kalau mau ketemu Tuhan, hanya mempersembahkan korban darah lembu, sapi, kambing, domba, lama-lama juga, ya. Udah enggak bisa. Yang pertama dosa manusia itu udah kebanyakan. Bayangkan kalau sampai hari ini masih dari zaman perjanjian lama kita harus mempersembahkan korban. Cukup enggak ini sapi di Bandung ini untuk disembelih, darahnya tercurah untuk pengampunan dosa? Cukup enggak? Enggak cukup. Manusianya udah banyak, dosanya juga. Orang Bandung banyak dosa enggak? Ampuni mereka Tuhan. Ya. Iya saudara, bahkan zaman dulu itu imam besar kalau mau masuk pendamaian ke bait suci, dia masuk ke ruang maha kudus. Dia harus dalam keadaan kudus. Makanya imam itu masuk kakinya diikat kasih lonceng. Kalau dia tidak kudus, dia mati di dalam ruang maha kudus. Didengar udah nggak ada bunyi lonceng, mati udah tidak kudus, ditarik jenazahnya. Mengerikan zaman perjanjian lama itu. Ya. Karena nyawa harus diganti dengan nyawa. Dosa upahnya maut. Ya, jadi kalau zaman sekarang ini masih dalam zaman perjanjian lama, orang-orang yang melayani di sini tuh tiap minggu pasti banyak mati. Ambulans harus siap di depan gereja. Ya. Pemusik malamnya nggak tahu habis ngapain, paginya pelayanan toh. Mati di sini. Pendetanya nggak tahu malamnya habis ngapain, ya selingkuh kali atau apa kali, ya kepahitan kali, mati. Itu hukumnya. Tidak ada manusia yang bisa menghadap Tuhan karena betapa kudusnya Tuhan itu, pasti mati kita. Nah akhirnya saudara, inisiatifnya Allah untuk mendamaikan dirinya dengan manusia, dia kirim anaknya. Dia sendiri yang turun dalam rupa manusia, dia menjadi domba yang disembelih darahnya untuk mengampuni dosa manusia. Dulu saya waktu belum Kristen, saya berpikir ini orang Kristen ini goblok semua ya. Masa percaya Yesus yang mati loh? Tuhan kok mati? Ya aneh banget nggak? Tuhan mati itu kan aneh. Tuhan tuh enggak boleh mati. Ya, waktu Yesus disalib, dia bisa sihir enggak mereka semua jadi kodok? Tuhan kutuk mereka jadi kodok, bisa kan? Bisa, sangat bisa. Tapi ketika saya belajar firman Tuhan, saya jadi Kristen, saya baru tahu memang Yesus datang itu untuk mati. Kalau dia enggak mati, enggak ada penebusan. Terus kenapa harus mati? Karena hukum Taurat itu nggak bisa dibatalkan. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Darah yang tercurah. Setelah Yesus datang, kita ini diperdamaikan dengan Tuhan. Makanya kenapa Yesus disalib saudara. Mereka tidak menemukan satupun kejahatannya Tuhan Yesus untuk cukup menyalibkan Yesus.
Zaman dulu itu hukum bagi orang yang berdosa adalah hukum mati digantung di kayu salib. Karena belum ada kursi listrik, belum ada pistol zaman dulu. Ya, sekarang hukum matinya di strum atau ditembak mati. Zaman itu hukumnya kematian adalah digantung di salib. Ya. Jadi satu-satunya alasan untuk menyalibkan Tuhan Yesus, mereka berkata begini, dia menghujat Allah. Karena dia berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Orang Yahudi tidak mengerti apa maksud dari perkataan Yesus. Yesus berkata bahwa kenapa dia berkata dia akan meroboh? Bait Allah pada zaman itu adalah bangunan yang sangat-sangat sakral karena di situ tempat mereka ketemu Tuhan. Lah terus Yesus bilang dia merobohkan. Itu dianggap penistaan buat orang Yahudi. Jadi mereka berkata dia harus dihukum mati karena dia menista Allah, dia menista orang Yahudi, dia menista agama. Dia berkata akan merobohkan bait Allah itu. Ingat Yesus berkata pada perempuan Samaria, kamu dan nenek moyangmu mencari Allah di gunung untuk ketemu Tuhan. Kami orang Yahudi ketemu Allah di Yerusalem di bait suci. Tapi akan datang saatnya kamu gak perlu lagi ke gunung cari Tuhan, aku juga gak perlu ke Yerusalem cari Tuhan. Karena Bapa mencari penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Kamu gak perlu sulit lagi ketemu Tuhan, harus ke bait suci bawa korban. Akan datang saatnya Tuhan bilang lewat penyalipan karya penebusan, kita ini menerima anugerah keselamatan, kita langsung punya akses kepada Allah, kepada Bapa lewat Kristus Yesus Tuhan. Tapi orang Yahudi tidak ngerti, makanya dia disalib. Kita kembali saudara. Tuhan bilang begini, ketika orang Israel pulang ke negeri mereka, mereka sibuk bangun rumah, bangun bisnis, bangun usaha. Karena ini membangun kembali yang sudah 70 tahun ditinggal. Lumrah, memang. Tapi Tuhan bilang begini saudara tadi, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi menuai sedikit. Ya, perhatikan saudara. Mungkin juga kita saat ini lagi mengalami hal yang seperti ini. Coba ditayangkan ayatnya tadi, Hagai pasal yang pertama. Ayat yang kelima Tuhan bilang, perhatikanlah keadaanmu. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Mereka sibuk memapani rumahnya menjadi baik. Mereka sibuk membangun reruntuhan kembali itu supaya mereka bisa dapat hidup yang lebih layak, membangun usaha, membangun bisnis. Ayat yang ke-6 bilang di sana, baca sama-sama. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak kenyang. Kamu minum tapi tidak puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di mana? Pundi-pundi yang berlubang. Kenapa begitu? Karena Tuhan bilang kamu cuma sibuk mikirin dirimu sendiri, bagaimana kemapananmu, tapi kamu tidak bangun kembali bait suci. Saat itu bait suci itu sudah dirampok saudara. Emas-emasnya, peralatan di dalam rumah bait Allah dibawa ke Babel semua. Tuhan bilang begini, kalau kamu nggak bangun bait suci ini, kamu nggak bisa mendapatkan berkatku. Apa arti dan makna dari membangun bait suci hari ini? Membangun kehidupan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di mana kau bisa ketemu Tuhan. Sering kali manusia itu, apalagi orang Kristen, saudara merasakan nggak? Aku ini kerja siang malam loh, udah tulang dibanting-banting, ya banting tulang nih, tulang sudah saya banting-banting nih. Ya, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Udah kayak gurita. Kerjanya itu habis-habisan. Tapi Tuhan bilang, kau nabur banyak, hasilnya sedikit.
dikit. Engkau minum, tidak puas. Kau makan, tidak kenyang. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Saudara masukkan uang di pundi yang berlubang, jatuh nggak? Bocor. Sering kali kita mengalami keadaan yang seperti ini. Hidup kita kok gini-gini Tuhan. Bahkan sulit sekali. Seperti dalam keadaan terkutuk. Kenapa? Coba cek hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin engkau lupa membangun bait suci dalam hidup pribadimu. Hubunganmu dengan Tuhan terputus. Kau pikir gaji itu sumber berkat. Kau lupa bahwa sumber berkatmu itu adalah Tuhan. Amin. Sekarang saudara, kalau kita pikir gaji itu sumber berkat, kita kerja mati-matian. Oke, kita terima gaji. Taruhlah sebulan 20 juta, 25 juta. Kau terima utuh, yes memang gaji sumber berkatku. Tiba-tiba kau sakit. Anakmu sakit. Mobilmu rusak. Maka upahmu itu ditaruh di pundi-pundi yang berlubang, bocor terus. Tiba-tiba kok ada pengeluaran, harus begini, harus begini. Ini bocor saudara. Karena hubunganmu dengan Tuhan sudah rusak. Sekarang bait Allah itu ada di mana? Di Yerusalem sudah dihancurkan. Orang nggak lagi pergi berdoa di sana. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Bagaimana mungkin kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, kita pakai untuk bersinah, kita pakai untuk kehidupan di dalam kedagingan, marah, emosi, kita kepahitan, bait ini hancur. Rumah Tuhan yang ada dalam hidup kita ini hancur. Bait Allah itu harus kudus dan bait Allah itu ialah kamu, kata firman Tuhan. Supaya keadaan kita baik, hidup kita diberkati, usaha kita diberkati, maka mari saudara, bangun kembali bait Allah dalam hidupmu itu. Selalu terhubung dengan Tuhan. Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Banyak orang Kristen itu, tiap minggu ke gereja. Tapi itu firman gak ada yang dilakukan. Dia pulang aja gitu, di rumah ditanya, tadi khotbahnya apa? Enggak tahu. Ngapain kau ke gereja? Di rumah aja tidur. Iya enggak saudara? Ayo bangun kembali bait Allah itu dalam hidup kita. Yesus berkata, tidak tahu bahwa kamu itu adalah bait Allah. Ya, bait Allah yang kudus ialah tubuhmu itu, hidup kita ini loh. Jangan biarkan rusak, supaya engkau bekerja tidak untuk pundi-pundi yang berlubang. Makanya 2 kali diulangi situ, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan, introspeksi diri. Perhatikan, kita ada di hari-hari yang sulit hari-hari ini. Mendengar berita, buka mata, lihat, scroll sosial media, ditemukan jenazah, scroll lagi bunuh diri, scroll lagi orang diperkosa, scroll lagi dilakban. Banyak sekali sekarang di Indonesia ini sudah jadi motif pembunuhan di lakban. Makanya saya kalau di rumah ada lakban saya takut. Buang jauh-jauh itu lakban. Ngeri loh ya. Dan kalau kita melihat keadaan zaman bagaimana ya ramalan ke depan ini 2026 tidak pasti akan ada krisis, akan begini. Kadang-kadang hati kita jadi ciut, iman kita jadi ciut. Melihat berita sekarang di PHK puluhan ribu. Di Singapura sekarang lagi ada krisis saudara. Puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Kita ada di zaman yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena Alkitab berkata, memang di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Sekarang saudara-saudara kita di Medan sedang kena bencana, ya, di Aceh sedang kena bencana banjir, tanah longsor. Bayangkan orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba rumahnya lagi bagus-bagus, keseret banjir bandang, hilang semua dalam sekejap, hilang. Bahkan bukan cuma rumah hilang, ada orang yang hilang, anak yang hilang. Ya, saya kemarin lihat jenazah di kuburan yang baru dikubur keluar semua. Ya, kasihan banget, udah mati aja masih kena masalah. Iya toh?
Hidup ini nggak ada yang pasti. Ya, nggak ada yang tahu ke depannya mau seperti apa. Nah kalau kita tahu hidup ke depan ini mau seperti apa tidak tahu, kenapa kita tidak mendekatkan diri dengan Tuhan? Hidup menghormati Tuhan, membangun kembali reruntuhan bait Allah dalam diri kita yang sudah mulai selama ini kita cuma pikir bagaimana kerja supaya dapat omset yang besar. Kita lupa duduk berlutut di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan apa yang kau mau dari hidupku Tuhan. Bicara sama aku Tuhan, kasih tahu apa yang kau mau. Apa yang harus aku benahi dari hidupku ini sebagai bait Allah. Kalau ada kepahitan maka aku mau melepaskan pengampunan. Kalau ada kekecewaan aku mau melepaskan semua yang Tuhan tidak inginkan dari hidupku. Karena Alkitab berkata, Yesus bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita tidak kudus kita tidak bisa lihat Tuhan. Lihat aja kagak. Apalagi dengar suaranya, dengar tuntunannya. Di hari-hari ini Tuhan tuh mau nuntun kita saudara. Tapi seringkali nggak bisa. Ya bukan karena Tuhan nggak berkuasa. Karena kita yang membuat jarak itu, karena kita yang tidak mau memberi diri sebagai bait Allah, karena kita yang putus hubungan dengan Tuhan. Kita hari-hari ini tidak seperti bangsa Israel dulu, harus cari Tuhan, berjalan ke bait suci, cari Dia. Nggak lagi begitu, sekarang ini kita cari Tuhan, tinggal masuk kamar, duduk berlutut di tempat tidur. Yesus bilang, kalau engkau berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintu. Saya tuh kalau bawa grup ke Israel, mereka udah gini, Bu, kapan kita ke tembok ratapan, Bu? Kapan, Bu? Saya tanya, kenapa kok yang ditanya tembok ratapan terus? Karena kita mau berdoa, Bu. Ini bawa pergumulan banyak. Saya bilang, sesat kau ini. Ya, berdoa itu yang Yesus bilang di kamar. Tempat terbaik untuk berdoa itu di mana? Masuk kamar, tutup pintu, berlutut di tempat yang tersembunyi, berdoa kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, maka Bapa yang ada di tempat tersembunyi itu akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Jadi saya kalau bawa grup saya enggak usah berdoa di tembok ratapan, kau bukan orang Yahudi. Ya. Mereka berdoa di situ karena mereka tidak menerima Yesus. Mereka tidak menerima korban pendamaian darah Yesus. Makanya mereka nangis di tembok ratapan itu karena menurut mereka tembok itu yang paling dekat dengan bait suci. Jadi kalau ada jemaatnya, Ibu kalau di Israel sini berdoa yang paling terasa hadirat Tuhan di mana? Di kamar. Nggak usah aneh-aneh. Ya, Tuhan hadir. Rugi kalau sudah di zaman sekarang kita ini tidak membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Kita ini sudah punya akses untuk ketemu Tuhan. Kalau engkau mau melihat hidupmu baik, keadaanmu baik, anak-anakmu baik, tidak hidup di bawah kutuk, kau menabur banyak, menuai juga banyak, kau membawa hasil dan engkau memakannya sampai kenyang, engkau minum sampai haus, engkau bekerja untuk upah, tidak ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Bangun kehidupan pribadimu dengan Tuhan. Amin. Jangan biarkan itu terbengkalai. Jangan biarkan hidup kekristenanmu mati. Jangan biarkan bait Allah dalam hidup kita ini mati. Bangun kembali saudara. Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu ada, Dia hidup dan Dia mau menolong saudara dan saya. Ada begitu banyak janji Tuhan yang diucapkan. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tapi kenapa itu gak terjadi? Karena kita putus hubungan dengan Tuhan. Kita cuma sibuk bangun diri kita terus, usaha, terus kita coba utang, gak pernah doa, utang aja. Banyak orang Kristen begini. Saudara pernah doa kalau mau utang? Tanya Tuhan apakah boleh utang atau tidak? Tidak kan? Sehingga saudara pikir, saya bisa kok dengan cara saya sendiri. Ya, apakah itu berkenan atau tidak? Tanya Tuhan. Bukan tidak boleh utang, boleh kalau Tuhan izinkan. Tapi kalau melampaui batas, ya saya kemarin bacain kesaksian seorang jemaat Mesbah Doa di YouTube saya. Dia kirim kesaksian, Bu saya mau bersaksi.
Ini kesaksian dari orang yang sederhana, tapi dia mengalami Tuhan. Dia bilang, saya ini dulu bekerja sebagai guru, Bu, ya, guru di TK, ngajari anak-anak baca tulis. Gaji saya tidak bisa mencukupi untuk kehidupan anak saya. Suami saya bekerja, tapi gaji suami saya untuk kebutuhan rumah dan cicilan rumah. Saya sebagai istri harus menambah. Karena gaji sebagai guru saya tidak cukup, saya akhirnya resign, saya keluar. Lalu saya cari-cari kerja, saya dapat kerjaan sebagai ART, asisten rumah tangga. Tapi lumayan, gajinya lebih besar dari guru honorer. Ya, katanya dia. Kita doakan bangsa ini, saudara, ya. Tapi ketika saya mulai bekerja sebagai ART, pembantu rumah tangga, lumayan saya dapat duit. Tapi ada waktu kosong. Kalau sudah selesai kerja saya bisa pulang, saya ngelesin anak-anak yang belum bisa baca. Memang itu pekerjaan dia sebagai guru dulu. Lalu saudara, akhirnya dia lesin anak-anak, tapi dia juga ART. Ketika dia les anak-anak, dia lihat, Tuhan mulai berkati. Seminggu dapat 2 juta, sebulan 8 juta. Wow, lumayan 8 juta, saudara. Karena dia giat, banyak anak dia terima semua, akhirnya 8 juta. Ketika dia dapat uang 8 juta itu, dia bilang, saya mulai lupa diri, Bu. Ya, saya lupa diri, ya saya lupa Tuhan. Saya pikir udah hidup saya udah nyaman, pokoknya semua sudah gini, ini. Ya, lalu tiba-tiba dia mulai, ya mungkin lupa diri, lalu senang-senang, dan lalu bagaimana, tiba-tiba suaminya itu tidak digaji dari kantornya selama 4 bulan. Karena suaminya gak digaji, dia kan gak bisa bayar cicilan rumah. Selama ini uangnya itu hanya untuk kebutuhan rumah dengan dia. Waktu suaminya gak gajian, dia mau bayar cicilan rumah gak ada, dia bilang, oh ada, pinjol. Lalu dia pinjol, saudara. Jangan coba-coba pinjol, saudara. Pinjol itu menggulungnya gila. Ya. Lalu dia mulai pinjol, terjebak nih, mulai satu terjebak, dia bilang masih ada aplikasi lain. Dia download lagi aplikasi pinjol lain. Sampai singkat cerita, 4 aplikasi pinjol dia terjerat. Tidak bisa bayar, utang cicilan rumah juga dalam waktu 4 bulan gak kebayar. Dia bingung, disitulah dia bilang, saya cari-cari khotbah di YouTube. Saya dengar khotbahnya Ibu Debbie. Yang di situ Ibu bersaksi pernah dikejar debt collector. Saya ini dulu pernah dikejar debt collector, saudara. Tapi bukan karena saya hura-hura, waktu itu mau bayar rumah, saya gesek kredit card untuk bayar rumah. Dia bilang, saya dapat kekuatan di situ, lalu saya bertobat, Bu. Saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya selama ini sudah dengan kekuatan saya tidak mengandalkan Tuhan, bahkan saya mengandalkan pinjol. Saya mau bertobat. Saya tidak akan gali lubang, tutup lubang dengan pinjol, saya akan hadapi, dan semua uang saya tanggung jawab bayar utang. Singkat cerita, dia mulai bisa 3 aplikasi pinjol selesai. Dia cicil, dia benar-benar menahan keinginan diri, tidak jajan, tidak apa, uang itu untuk selesaikan utang. Masih ada satu yang besar, cicilan rumah juga jatuh tempo. Setan bilang pinjol lagi. Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan pinjol. Dia doa puasa, dia duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku bertobat, aku tidak mau andalkan manusia, aku mengandalkan Tuhan, dan aku percaya Tuhan punya cara. Tiba-tiba suaminya dipanggil dari kantornya, dapat uang, saudara. Ya, uang siaga katanya, itu jumlahnya lumayan. Lalu dia bisa bayar utang, dia bisa tutup itu pinjolnya, dan dia bilang sama saya, Bu, saat kita mau bertobat dan kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan itu memulihkan, bahkan bekerja dengan cara yang ajaib. Tapi coba kalau dia terus menutup dengan pinjol dan pinjol, maka saudara, dia tidak akan mengalami apapun, hidupnya makin terpuruk. Ini yang dibilang keadaannya terkutuk. Saya berdoa hari ini kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua.
Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
kasih.